Halo anak-anak hebat kelas 3, jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan membicarakan atau belajar tentang kisah Musa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela sesama yang tertindas, seperti Musa yang membela dan membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Cara Musa. Kita nyanyikan dengan gembira ya. Bagaimana cara Musa melewati laut merah? Bagaimana cara Musa lewat laut merah? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan Nabi Musa, Musa mengangkat tongkat ke laut, belahlah air laut merah, demikian dia lewat. Nah, anak-anak yang terkasih, coba kita lihat gambar di depan kita ini ya. Ada gambar seorang nenek ditolong oleh 2 orang relawan yang terkena banjir. Banjir dapat membahayakan keselamatan manusia. Para relawan adalah orang pemberani yang siap menghadapi resiko demi keselamatan sesama dan memiliki hati yang tulus untuk menolong sesamanya. Karena ketulusannya, mereka menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu melindungi orang yang menderita karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Penyebab banjir diantaranya karena alam dan manusia. Alam karena curah hujan yang tinggi dan juga bencana alam, misalnya gunung meletus. Nah, manusia karena pengrusakan lingkungan dengan menebang hutan sehingga menjadi gundul hutan itu. Yang berikutnya, karena manusia membuang sampah di sungai. Sehingga kalau banyak sampahnya, airnya tidak bisa mengalir. Pertolongan yang diberikan kepada orang banjir. Nah, misalnya kebutuhan pokok, apa itu? Makan, pakaian, uang, dan lain sebagainya. Peralatan kesehatan, bimbingan rohani dan moral, keamanan, dan transportasi. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa meringankan mereka. Marilah sekarang kita dengarkan bacaan kitab suci dari Keluaran bab 14 ayat 15 sampai dengan 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh,
Aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air laut. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di tapang pantai laut. Ketika dilihat orang Israel, betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan tentang kisah Musa. Bagaimana Tuhan menuntun Musa sebagai utusan Allah. Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Musa mengeringkan Laut Merah
atau teberau dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Sekarang ini masih banyak orang-orang menderita yang memerlukan pertolongan. Siapkah kita untuk membantu mereka yang membutuhkan? Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Musa adalah orang yang diutus Tuhan. Maka mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Demikian anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini tentang kisah Musa. Marilah kita berdoa penutup. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga anak-anakku senantiasa selalu sehat dan tetap semangat berada di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap mendengarkan nasihat dan melakukan nasihat orang tua. Tetap bahagia di rumah dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih, berkah dalam.